warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswahyudi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam, mata pelajaran akidah akhlak di MI As-Salam Sidoarjo, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan materi akidah akhlak, akhlak terpuji, yaitu disiplin dan mandiri. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita tetap dalam ridhonya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan maju ke depan. Ke sana. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, silakan kembali ke. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, Bapak Yudi mau absen dulu ya. Yang tidak masuk siapa hari ini? Tidak ada ya, komplit semua ya. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, untuk berikutnya, ya, masih sebelum pembelajaran saya periksa dulu untuk kerapiannya. Silahkan berdiri semua ya. Silahkan cek dulu yang belum rapi, baju, celana, ikat pinggang, semuanya cek ya. Udah? Ya, silakan duduk kembali. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional, ya. Kita tirukan bersama-sama, ya. Tapi sebelumnya berdiri semua ya. Yuk, berdiri semua yuk. Menghadap ke depan semua. Silakan ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
silakan untuk duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita menginjak materi berikutnya, ya, untuk penekanan, siapa yang masih ingat pembelajaran yang terdahulu tentang pembelajaran apa? Ya, Mbak Raisa? Atau ya, betul, akhlak mahmudah. Kita beri aplaus ke Mbak Raisa, ya. Nah, akhlak mahmudah ini apa yang dimaksud dengan akhlak mahmudah? Ya, ada yang tahu? Coba ganti Mas Fatih. Apa yang dimaksud akhlak mahmudah? Akhlak yang ya, akhlak yang terpuji. Tepuk tangan untuk Mas Fatih. Nah, sekarang ada lagi apa toh contohnya itu akhlak mahmudah, ya. Siapa yang bisa memberi contoh? Ya? Ya, jujur, betul. Terus apa lagi? Mohon maaf kepada orang lain atau teman. Terus? Ada lagi? Ya, suka memberi. Nah, itu ya. Untuk pembelajaran yang sebelumnya tentang akhlak mahmudah itu ya, Pak Yudi punya gambar dan bertanya kepada kalian, gambar apa ini? Tentang apa ini? Oh, ini contoh dari sifat disiplin, yaitu membersihkan kamar tidur, ya. Untuk yang berikutnya tentang gambar apa ini? Nah, kalau yang tadi itu tentang disiplin di rumah, sekarang tentang disiplin di sekolah, yaitu membersihkan kelas atau mengerjakan tugas piket. Untuk yang berikutnya apa ini? Oh, seperti sama ya, tadi ya. Ini piket juga. Nah, untuk sekarang anak-anak kita tekankan pada tujuan pembelajaran yang akan Pak Yudi sampaikan ya. Yang pertama adalah memahami pengertian perilaku disiplin dan mandiri dengan benar. Yang kedua yaitu menyimpulkan pengertian perilaku disiplin dan mandiri dengan benar. Untuk yang ketiga yaitu menguraikan ciri-ciri orang yang disiplin, gimana toh nanti ciri-cirinya orang yang disiplin dan mandiri. Yang keempat, melaksanakan perilaku setelah mengetahui ciri-ciri orang yang disiplin, langsung gimana toh cara melaksanakan perilaku disiplin dan mandiri dengan benar. Yang terakhir yaitu menemukan hikmah atau manfaat menerapkan perilaku disiplin dan mandiri dengan benar. Pak Yudi punya video, ya, video tentang disiplin, contoh tentang disiplin. Nah, Hari ini pagi yang sangat cerah, waktunya Sofa dan teman-teman untuk bermain. Bu, Sofa pengen main dengan teman-teman. Iya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Baik, Bu. Oh iya, apa Sofa ada PR? Ada, tapi nanti malam saja. Sofa kerjakan. Kenapa tidak sekarang saja? Nanti kamu lupa. Aku ingin bermain dulu nih, Pak. Sofa menuju ke rumah Hana. Mereka akan bermain bersama. Sofa, gilirannya untuk bermain. Baik, Pak. Oh iya, kita ada PR kan? Apa kamu sudah mengerjakan? Aku sudah malam. Aku belum. Nanti malam baru aku kerjakan. PR-nya lumayan banyak loh, Sofa. Gak
Sofa dan Hana sangat senang bermain di taman, tapi Sofa belum terikat dengan PR-nya. Aku mau main air dulu ya, Hana. Iya, Sofa. Oh, itu ada es krim. Pasti Sofa tertarik untuk membeli. Es krim. Hana ingin beli es krim. Ayo, Sofa. Pasti enak. Sofa dan Hana semangat sekali makan es krimnya. Tapi hari sudah sore, waktunya untuk pulang. Sofa, setelah es krim habis, kita pulang ya. Iya, hari juga sudah sore. Sofa, waktunya untuk belajar. Bukannya kamu ada PR. Iya, Bu. Nanti dulu. Ada film bagus kesukaan Sofa. Sofa kenapa ya? Kok tumben jadi sering nunda sesuatu? Ya, saya jeda dulu ya. Tentang video ini, apa yang kamu dapat, apa kamu serap tentang video ini untuk pertengahan ini? Disuruh belajar, tidak mau. Itu contoh disiplin atau tidak? Oh, tidak ya. Kita lanjutkan. Apakah masih tidak disiplin atau tidak ya? Contohnya di video ini ya. Sofa, kerjakan dulu, baru nonton filmnya. Nanti Sofa ketinggalan filmnya. Hari semakin malam, Sofa belum juga mengerjakan PR-nya. Hingga akhirnya, Sofa tertidur di depan TV ditemani Hiba. Ibu, lihat buku Sofa di atas meja tidak? Loh, semalam kan ibu sudah menyuruh Sofa untuk belajar. Iya, Bu. Sofa malah ketiduran. Sofa, bukannya kamu ada PR? Astagfirullah, iya nih aku lupa. Bagaimana ini? Sekarang sudah siang. Pasti aku terlambat. Sofa, lain kali jangan suka menunda-nunda sesuatu ya. Akhirnya jadi begini kan? Baiklah, mana PR-nya? Nanti. Nah, udah ya. Dari video ini, kamu dapat merasakan itu adalah contoh anak yang tidak disiplin. Yaitu contohnya apa? Disuruh mengerjakan tugas PR, dia malah apa? Tidak mau ya, beralasan saja. Akibatnya apa? Akibatnya terlalu banyak mainan, terus malamnya ngantuk, tidak bisa mengerjakan PR. Paginya baru tahu dia akan menyesal. Bentar. Nah, sekarang yaitu masuk ke materi tentang disiplin ya anak-anak ya. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Di sini dituliskan yaitu disiplin adalah taat dan patuh pada peraturan tanpa pamrih ya. Itu difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri. Apa itu? Pemegang kekuasaan atau nama lainnya yaitu pemimpin. Jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, kembalikannya kepada Allah dan Rasul. Itu perintah tentang disiplin. Untuk berikutnya yaitu perilaku disiplin. Ciri-cirinya itu apa toh? Ciri-ciri orang yang disiplin. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam mencapai
Tujuan. Orang yang disiplin akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Itulah akibat orang atau untungnya orang berdisiplin, yaitu bisa mencapai cita-cita. Yang berikutnya adalah apa? Ciri-ciri orang yang disiplin. Taat terhadap aturan dan waktu. Tadi ada yang menjawab ya. Bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu betul. Ini apa penjelasannya? Orang yang disiplin akan mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Untuk yang berikutnya, bentar, ada ciri-ciri perilaku disiplin. Yang kedua, tolong dibaca Mbak Natasha ya. Untuk yang C ini apa ciri-ciri orang yang berdisiplin? Mampu mengatur waktu dengan baik. Seperti tadi ya, harus mengatur waktu dengan baik supaya cita-citanya apa? Tercapai. Orang yang disiplin akan mengatur waktunya sebaik mungkin. Oke. Yang berikutnya, coba dibaca Mas Fatih yang keras. Menyusun rencana dengan rapi ya. Ini orang yang disiplin terbiasa menyusun rencana. Sebelum dia melakukan sesuatu, pasti dia akan merencanakannya. Apa tujuannya? Supaya berjalan dengan lancar. Untuk yang berikutnya, ganti perempuan lagi. Coba Mbak Raisa dibaca. Apa ciri-ciri orang disiplin? Nah, ini kelihatannya yang terakhir ya, istiqomah dalam melakukan suatu hal. Orang yang disiplin akan mengikuti rencana yang telah dibuat dengan konsisten dan istiqomah. Apa itu konsisten? Terus menerus ya. Kalau kamu kalau tepat waktu hari ini ya, jam ini waktunya belajar, besok juga diulangi lagi ya. Terus menerus. Oke ya. Yeah. Terus sekarang menginjak tentang contoh-contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Coba dibaca gantian Mas Aril ya. Untuk yang A apa? Contohnya. Datang ke sekolah tepat waktu seperti ya tadi gambar ya. Itu membersihkan ke kelas. Kalau kamu piket atau tidak piket, kamu harus datang tepat waktu. Kalau piket lebih pagi. Yang kedua, coba dibaca Mas Ilham ya, yang B. Nah, menaati peraturan ya, orang yang disiplin pasti menaati peraturan di rumah, sekolah ataupun di masyarakat. Yang ketiga yaitu melaksanakan sholat fardu tepat waktu. Nah, tadi kan sudah disinggung ya. Konsisten terus menerus ya. Kalau salatnya hari ini tidak ada yang bolong, ya berikutnya harus lebih baik lagi. Kalau hari ini ada bolong satu, berikutnya harus tidak ada yang bolong ya. Untuk yang berikutnya coba dibaca yang D, Mbak Kaila. Nah, pasti orang yang disiplin adalah orang yang belajar terus-menerus dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Apa yang ditugaskan kepada orang yang mempunyai sifat disiplin pasti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, laki-laki Mas Rizal. Nah, tadi kaitannya dengan video tadi ya. Ya toh, disuruh mengerjakan PR ya, malah main sampai tidak sempat mengerjakan PR. Ini kaitannya dengan ini, bangun pagi tepat waktu dan tidak tidur terlalu malam. Dan F yaitu bermain secukupnya. Boleh bermain, tapi asalkan apa? Tahu waktu ya. Wayahe bermain, saatnya belajar juga belajar. Ya, anak-anak, sekarang tadi kan Pak Yudi sudah
menekankan tentang pengertian, tujuan, dan hikmah tentang disiplin ya. Ya. Oleh karena itu ada pertanyaan atau tidak anak-anak semua? Sudah paham atau belum tentang pengertian disiplin? Sudah. Kalau sudah, sekarang Pak Yudi akan membagi kalian beberapa kelompok menjadi beberapa kelompok, nggih. Ini, Cel. Sedikit nih. Kelompok 3. Sekarang Pak Yudi akan membagikan beberapa pertanyaan, yaitu lembar kerja peserta didik ya. Kan? Ya. Petunjuknya adalah yang pertama adalah menuliskan nama kelompok ya. Yang kedua yaitu menuliskan anggota kelompok, nggih. Paham nggih? Yang ketiga adalah bacalah dengan cermat ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, dan berikutnya kalau ada yang tidak paham silahkan bertanya kepada Pak Yudi, nggih. Ya, silahkan kerjakan. Oke. Ya. Nanti mandiri. Ampun. Ayo gantian jawab. Nah, ini disiplin apa manfaat disiplin tadi udah. Untuk mengatur sebaik mungkin. Level pennya mana? Nah, ditulis. Supaya bisa mengatur waktu dengan baik. Ambil Valen. Contohkan perilaku disiplin ketika di jalan raya. Apa? Menaati peraturan lalu lintas. Tidak tulisan. Tidak menaiki motor ugal-ugalan. Tidak menaiki motor ugal-ugalan. Terus ini. Bisa? Selesai? Sudah selesai? Tentang mandiri atau disiplin? Apa manfaat disiplin? Iya, menaati peraturan rambu, tidak ugal-ugalan di jalan raya. Tambahi. Nah, ditulis Nadia. Ayah. Jawab ayah. Bagaimana membiasakan sikap mandiri?
Bun Raisa, sudah? Berikutnya yaitu silahkan salah satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan, yaitu kelompoknya Mbak Raisa ya. Silahkan ke depan semua. Ya, ke depan semua. Oke. Ya. Udah ke sana, agak ke sana. Agak ke sana, ben gak silau. Agak ke sana. Udah ya, semuanya perhatikan untuk kelompok lainnya ya. Untuk kelompok lainnya perhatikan kelompoknya Mbak Raisa akan mempresentasikan tentang yaitu disiplin ya, sikap disiplin ya. Silahkan dibaca Mbak Raisa. Yup, ya. Apa tadi soalnya? Nah, contoh disiplin di sekolah. Jawabannya Mbak Raisa apa? Nah, melakukan atau mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Betul ya? Tuh ya, kita tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Raisa. Untuk yang nomor 2 ya, untuk nomor berikutnya silakan dibaca. Nah, akibat jika tidak disiplin itu apa? Jawabannya kelompoknya Mbak Raisa apa? Nah, akan bergantung dan malas. Betul? Betul ya? Ya, kita beri tepuk tangan untuk jawaban kelompoknya Mbak Raisa. Ada berapa soal, Mbak? 3, ya berikutnya. Lingkungan jadi kotor. Ulangi lagi pertanyaannya. Nah, apa akibatnya jika kurang disiplin di lingkunganmu? Jawabannya Mbak Raisa apa? Lingkungan menjadi kotor. Betul atau kurang tepat? Ya, apa akibatnya jika tidak ada disiplin di lingkunganmu? Apa? Tidak akan, peraturannya tidak akan berjalan dengan baik ya, dibetulkan lagi ya, nggak apa-apa. Berikutnya. Nah, betul sekali. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Taat dan patuh tanpa pamrih. Sudah ya untuk kelompoknya Mbak Raisa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Raisa. Nah, dari presentasi yang tadi ya, kita dapat menyimpulkan ya, sudah paham semua ya tentang disiplin, manfaat disiplin, ciri-ciri orang disiplin, dan keuntungan atau hikmahnya disiplin. Sudah paham semua ya? Sudah ya? Ya. Oleh karena itu, kita harus setiap hari melakukan kegiatan yang disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Anak-anak, untuk menambah semangat kita pada hari ini, pembelajaran hari ini, tepuk semangat. Terima kasih. Kesimpulan pada hari ini tentang pembelajaran disiplin. Yang pertama yaitu disiplin adalah perilaku yang dilakukan sesuai aturan, dan tujuannya supaya kita menjadi anak yang bisa mengejar cita-cita, dan hikmahnya itu juga seperti tujuan itu bisa menjadi atau bisa mengejar cita-cita supaya lebih baik. Nah, Pak Yudi akan memberikan PR kepada kalian ya, PR tentang disiplin ya.
dikerjakan di rumah ya. Nah, sekarang anak-anak, untuk sebelum penutupan, saya Pak Yudi bertanya kepada kalian, gimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Nah, alhamdulillah, kita tepuk tangan untuk hari ini. Nah, anak-anak, untuk menambah keberkahan hari ini, mari kita berdoa untuk supaya apa tujuannya untuk pembelajaran hari ini itu mendapatkan keberkahan. Amin ya. Berdoa mulai. Untuk berikutnya, Pak Yudi menyampaikan mohon maaf bila ada kesalahan kata, 1-2 kata ya. Kurang lebihnya minta maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.